Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom bagi kita semua. Kembali pagi ini kita akan merenungkan dari Alkitab tentunya. Tapi sebelum itu kita tundukkan kepala lebih dulu. Mari Saudara. Bapa di surga, pagi ini kami ingin mendengar firman-Mu. Biarlah setiap kami yang mendengarnya bisa menyambut hari ini dengan baik, dengan semangat yang benar, dengan pengertian yang benar, seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Engkau pakai terus mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya hidup kita ini seperti sebuah cerita yang sedang ditulis. Seperti sebuah buku yang terbuka, dilihat banyak orang. Kita menulis bersama Tuhan. Jadi Tuhan yang mengarahkan, kita harus mau taat diarahkan. Menulis cerita hidup kita. Jadi jangan sampai kita menulisnya itu ceritanya buruk. Ceritanya jahat. Ceritanya harus yang benar. Nah, tergantung dari bagaimana kita menulisnya. Tuhan selalu pimpin, Tuhan selalu berikan ajaran-ajaran, pesan-pesan, hikmatnya, tapi pulpennya ditaruh di tangan kita. Ayo tulis sesuai kehendak Tuhan. Jadi hidup kita ini sebenarnya sedang menulis sebuah cerita. Nah, ceritanya apa? Ya, tergantung kita mau hidup yang bagaimana. Kita baca dulu ya nas berikut ini, Filipi pasal 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Pekerjaan yang baik ini adalah pekerjaan Tuhan tentunya. Keselamatan. Ya. Jadi, apapun yang saudara alami selama ini, ibarat menulis sudah banyak yang salah. Di masa lalu, kita sudah sampai halaman berapa? Ya, mungkin di antara saudara ada yang gagal berumah tangga. Mungkin ada yang terlilit hutang, sehingga malu. Mungkin ada yang gagal dalam pelayanan, karena dulu tidak mengerti maka jadi sandungan, maka keluar, dan sekarang menyesal. Atau yang jatuh ke dalam dosa. Ya, membuat seseorang tidak layak melayani Tuhan, tidak layak datang kepada Tuhan. Apapun masalahnya, apapun yang saudara merasa terintimidasi, jangan saudara, jangan. Kita sedang menulis cerita hidup kita bersama Tuhan. Ya, ikuti saja, dipimpin Tuhan apa yang harus kita tulis. Mari kita berdiam diri. Jangan sampai kita terus salah. Ya. Jangan sampai kita terintimidasi dengan halaman-halaman yang lalu. Sehingga seolah-olah kita tidak layak diampuni. Tidak layak bekerja untuk Tuhan. Jangan saudara. Kita masih punya waktu. Kita masih punya lembar-lembar hidup kita berikutnya yang masih kosong. Rencana Tuhan adalah supaya kita menjadi anak Allah. Mari kita menulis sebagai anak Allah. Jangan menulis ala duniawi ini. Ya. Jadi mestinya kita semua bukan hanya jadi penonton, tetapi ikut menulis cerita hidup kita ini. Jangan pasif, nasib, jangan. Pulpennya ada di tangan kita, saudara. Digenggam oleh Tuhan, diarahkan Tuhan. Mari kita berserah untuk dipimpin Tuhan. Melalui ketaatan, ketulusan, melakukan kehendak Tuhan. Ya, saudara ya. Jadi Tuhan tidak menginginkan kita menjadi penonton yang pasif. Tidak. Karena banyak orang merasa segala sesuatu Tuhan yang menentukan, kita menjadi pasif saja. Salah itu, saudara. Saudara tidak boleh menjadi pasif. Entah saudara sebagai jemaat, sebagai pelayan Tuhan di gereja, sebagai penginjil, sebagai pengkhotbah, sebagai gembala apalagi, tidak boleh pasif. Kalau saudara pasif tapi punya jabatan, saudara hamba yang jahat di mata Tuhan.
cuma mau jabatannya tapi tidak mau kerja. Banyak orang seperti itu. Tidak kerja apa-apa, tapi bangga dengan jabatannya. Sakit jiwa memang, saudara. Ya, jadi ilustrasinya begini, saudara. Kalau seorang anak kecil menulis cerita, misalnya ada yang kesalahan, bisa titip X kan, saudara. Ke depan jangan salah lagi menulisnya. Ya, anak kecil mungkin salah melukis gitu ya, nangis dia. Ya nggak masalah sih. Tapi setelah itu kan itu jadi pelajaran. Lain kali aku tidak mengulang kesalahan yang sama lagi. Lagi pula itu kan baru satu kesempatan, masih ada banyak kesempatan kan. Kan begitu ya saudara ya. Jadi kita harus tahu bahwa Tuhan itu merancang semuanya, rancangan Tuhan itu baik. Tidak ada kecelakaan. Manusia yang mencelakakan dirinya sendiri. Yeremia pasal 29 ayat 11. Ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kan begitu ya. Tuhan merancang semuanya baik. Manusianya mau diarahkan nggak? Mau dipimpin Tuhan tidak? Mau bertobat tidak? Kalau tidak mau ya jangan salahkan Tuhan. Kan manusia bukan robot. Ya. Jadi ikuti saja Tuhan, taat, nurut. Seperti anak kecil itu loh, nurut saja. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya. Tuhan selalu merancang kebaikan. Makanya kita sudah sampai di halaman berapa menulis buku kehidupan kita itu. Nah, kita kalau lihat halaman-halaman yang lalu, ada bagian yang gelap. Ya, jangan sampai ke depan masih ada yang gelap, saudara. Ya, kadang kita mesti memperbaharui hidup kita. Mungkin selama ini ada mindset yang salah, pengertian yang salah, sehingga kita salah menulis kehidupan ini, sehingga kita berbuat kesalahan di masa lalu. Ke depan jangan lagi, saudara. Kita harus menulis apa yang Tuhan kehendaki. Kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita jangan silau dengan dunia, dengan daya pikatnya, daya tariknya. Jangan saudara belum berpengalaman sudah sok tahu, sok pengalaman. Ya, di Alkitab diilustrasikan bahwa ada seorang anak muda yang tidak berpengalaman. Ia lewat depan seorang wanita nakal. Ia dirayunya dan ia masuk ke rumah itu. Dikatakan ia seperti lembu yang dicocok hidungnya, masuk ke dalam pembantaian, jatuh ke dalam dosa. Makanya saudara ya, siapapun saudara, usia berapapun, dengarkan firman Tuhan ini. Kita sedang menulis catatan-catatan hidup kita itu setiap hari, bukan menulis secara harafiah, saudara ya. Kita sedang menjalani hidup ini ke depan, ke masa depan. Mari sekarang kita menulisnya dengan hikmat Tuhan, untuk berkenan bagi Tuhan, bukan menurut kita sendiri, saudara. Yang mencelakakan itu kalau orang maunya sendiri. Aku memang begini. Nah, yang jadi masalah kalau orang masih muda itu tidak berpengalaman. Salahnya itu terus. Dinasihati tidak mau dengar. Jadi kaya, jadi sok-sokan. Dulu nggak kaya mau dengar-dengaran firman Tuhan. Setelah kaya tidak mau dengar firman Tuhan. Menyedihkan ya. Ia merasa kalau sudah kaya itu. Biasanya manusia itu begitu. Kalau sudah banyak uang, ia merasa berkuasa. Ia merasa ia bisa membeli segala sesuatunya. Bahkan ia mau membeli Tuhan. Ia mempersembahkan uangnya untuk Tuhan, berharap dibalas 100 kali lipat. Ini mengerikan loh, saudara. Meskipun pakai ayat, seolah-olah pakai ayat, padahal itu tidak ada di ayat Alkitab. Ya. Aduh, saudara. Apa sih yang kita cari?
dalam dunia ini. Ingat, kita itu sedang menulis cerita hidup kita. Apa yang akan ku makan, ku minum, ku lakukan, semua lakukan untuk Tuhan. Catatan kita itu mestinya itu. Tapi manusia memang sulit disadarkan. Sulit sekali. Kadang-kadang saya capek, saudara. Saya capek. Bukan capek fisik, capek hati. Kita sudah memberi kesempatan mengalah, ya, pura-pura tidak tahu kalau dibicarakan, difitnah. Sabar. Supaya apa? Supaya orang-orang berubah, belajar dari kesalahannya. Ke depan kita tulis hidup kita di dalam Tuhan, yuk sama-sama. Nanti di masa depan, kalau kita menutup mata, kita bisa sama-sama ke Firdaus, lalu ke surga. Kan begitu ya. Saya berharap pagi ini kita semua disadarkan bahwa kita sedang menulis catatan hidup kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih kalau kami disadarkan bahwa kami tidak boleh pasif. Kami harus menulis hidup kami sendiri ini dengan pertolongan Tuhan, bersama Tuhan, bersama Roh Kudus. Terima kasih. Kami mengucap syukur ada program doa pagi seperti ini dari Gereja Tuhan, Gereja Mula-Mula, GMM. Terima kasih untuk seluruh pelayan Tuhan yang melayani pagi hari ini. Terima kasih juga mengucap syukur memiliki saudara di seluruh dunia, umat Tuhan dimanapun berada, yang mengikuti doa pagi ini. Juga terima kasih untuk seluruh pelayan, seluruh tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini. Baik secara finansial, doa maupun tenaga dan pikiran. Makasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut pagi hari ini. Haleluya. Amin.